Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan membahas pada hari ini tentang kisah dakwah 25 Rasul. Sebelum kita bahas secara terperinci, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan basmalah ini mudah-mudahan ilmu kita barakah, bermanfaat dunia akhirat. Nabi jumlahnya ada 124.000. Rasul ada 313 Rasul. Sedangkan yang wajib kita imani selaku orang yang beriman itu ada 25 Rasul. Tentunya kita sudah tahu yang pertama adalah Nabi Adam dan ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam merupakan cikal bakal manusia. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan. Kalau seandainya ada orang berkata bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan karena tidak ada bapaknya, lahir dengan hanya seorang ibu tanpa bapak, orang-orang sudah pada heran. Justru yang paling heran adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam ada tanpa adanya bapak, tanpa adanya ibu. Nabi Adam Allah langsung ciptakan. Nabi Isa juga sama. Penciptaan Nabi Isa seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam nabi yang pertama. Karena Nabi Adam ini nabi yang mulia, malaikat iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini atas perintah Allah. Iblis menolak, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah manusia pertama. Awal-awalnya tinggal di surga. Karena kesepian, dia minta kepada Allah untuk diberikan seorang istri. Diberikanlah yang namanya Hawa. Tinggal di sana. Tapi karena tergoda oleh bisikan iblis agar Nabi Adam memakan buah khuldi. Karena menurut iblis dalam bisikannya kepada Nabi Adam, apabila Nabi Adam dan Hawa makan buah khuldi, maka Adam dan Hawa akan kekal di dalam surga. Makanya disebut buah khuldi, khuldun, artinya kekal. Tapi Allah berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu dekati pohon ini. Didekati pohonnya saja tidak boleh, apalagi memakan buahnya. Nabi Adam tidak mendengarkan, tidak menghiraukan bisikan setan, tidak menghiraukan bisikan iblis. Tetapi yang terbujuk adalah istri dari Nabi Adam, yaitu Hawa. Ibu kita Hawa. Hawa ini kena bisikan. Akhirnya Hawa ini makan buah khuldi. Makanlah Hawa ini, ya ceritanya itu 2. Jadilah payudara. Kalau Nabi Adam makan buah khuldi 1. Jadilah jakun nih laki-laki. Itu awal proses penciptaan manusia. Setelah Nabi Adam makan buah khuldi dan Hawa makan buah khuldi, apa yang terjadi? Hawa kemudian menjadi haid karena makan buah khuldi. Kemudian dilepaskan pakaian surganya. Dan Nabi Adam diturunkan di muka bumi ini. Nabi Adam di India, Hawa di Arab Saudi.
tepatnya di Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya nenek. Maksudnya apa? Di sana itu ada makam Hawa. Karena ada makam Hawa disebut Jeddah, nenek moyang manusia. Mungkin kalau kalian ke Jeddah nanti kalian akan tahu betapa panjangnya istri Nabi Adam. Karena kurang lebih Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, ya kurang lebih 30 meteran atau 28 meter. Jadi tingginya luar biasa. Hawa lebih pendek sedikit, 25 meteran. Kemudian Nabi Adam dihinakan dengan dikeluarkannya dari surga. Nabi Adam gak pakai baju apa-apa. Disinilah Nabi Adam betul-betul bertaubat, menyesal kepada Allah dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua Nabi Idris. Nabi Adam itu bertobat, menangis sampai 300 tahun. Sampai air tangisan itu seperti sungai. Dan doa ini pun sering kita baca. Ini adalah permohonan ampun Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa, ibunda kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua Nabi Idris, keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Beliau merupakan manusia pertama dari keturunan Nabi Adam yang menjadi utusan Allah. Sebenarnya sebelum Nabi Idris ada namanya Nabi Syidh, tapi tidak menjadi rasul, hanya menjadi nabi. Yang menjadi rasul adalah Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga adalah Nabi Nuh, keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Rasib, yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh ini termasuk Nabi Ulul Azmi karena berdakwahnya itu berat sekali. Usia beliau dalam berdakwah itu kurang lebih 950 tahun. Dalam masa berdakwahnya hanya 80 orang pengikutnya yang beriman kepada Allah. Sungguh luar biasa. Tetapi perbedaannya Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad apa? Ketika Nabi Nuh mendapati umatnya durhaka kepada Allah, tidak mau patuh dengan ajakannya, Nabi Nuh ini berdoa untuk menghancurkan umatnya. Jadi istilahnya itu udah kesel, jengkelin umatnya, enggak mau dengar juga. Akhir Nabi Nuh apa? Udah ya Allah, hancurkan saja, jangan sampai ada yang tersisa. Makanya Allah kirimkan apa? Hujan, banjir, enggak tanggung-tanggung. Hujan itu keluar dari bumi, turun dari langit kurang lebih 6 bulan. Dan termasuk yang meninggal pada saat itu, yang mati siapa? Kan'an, putra beliau. Jadi Kan'an ini anaknya yang durhaka. Istrinya juga sama, tidak mau patuh, tidak patuh kepada Nabi Nuh dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh ini luar biasa. Ya, bedanya kalau Nabi Muhammad umatnya enggak mendengarkan, Nabi Muhammad disiksa, itu justru doanya apa? Supaya Allah memberikan hidayah. Tapi kalau Nabi Nuh tidak, lebih condong untuk menghancurkan umatnya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Nabi Hud, berasal dari kaum Ad. Beliau keturunan bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Tepatnya itu di negara Yaman. Jadi Nabi Hud ini ada di negara Yaman untuk kaum Ad.
Yang kelima, Nabi Saleh diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Nah, kaum Samud ini terjerumus dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi Saleh untuk meyakini umatnya. Nah, ini Nabi Saleh diberikan mukjizat oleh Allah berupa seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Jadi kisahnya umat-umatnya Nabi Saleh ini enggak percaya. Dia mau mempercayai Nabi Saleh kalau Nabi Saleh itu memiliki mukjizat, kekuatan yang luar biasa di luar kemampuan manusia, yaitu untuk mengeluarkan unta betina. Nabi Saleh mengeluarkan unta betina ini dari batu. Ternyata apa yang terjadi? Walaupun unta itu udah keluar dari batu, bukannya beriman, malah unta itu disembelih oleh kaum Samud. Akhirnya kaum Samud diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Karena mereka ini orang-orang durhaka yang sombong yang tidak mau menerima kebenaran. Keenam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Yang kekasih Allah itu dengan sebutan Khalilullah ada dua, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ini punya ayah namanya Azar. Azar ini pembuat patung. Anaknya sebagai seorang nabi dan rasul. Nabi Ibrahim hidup di zamannya Raja Namrud. Kita udah tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu banyak yang menjadi inspirasi dan menjadi tauladan bagi para orang tua, para guru dan kita semuanya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita Nabi Ibrahim sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Ini kita singkat saja. Nabi Ibrahim punya istri dua, Hajar dengan Sarah. Tapi istri pertamanya adalah Sarah, istri keduanya adalah Hajar. Dari Hajar itu memiliki anak namanya Ismail, dan dari Sarah memiliki anak namanya Ishak. Yang disembelih siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini membangun Ka'bah. Walaupun Ka'bah itu pondasinya sudah ada, tapi diperbaiki, dibuat utuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim ini nabi yang cerdas, nabi yang luar biasa. Ketika menghancurkan berhala-berhala, Nabi Ibrahim pun menjawab dengan jawaban yang cerdas, sampai Raja Namrud itu marahnya luar biasa. Pas dibakar pun Nabi Ibrahim alhamdulillah dengan izin Allah itu tak terbakar. Bahkan Allah berfirman, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan tujuan membela agama Allah, menolong Allah, pasti Allah akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong Allah, menolong agama Allah, menegakkan kalimat-kalimat yang benar, pasti Allah akan tolong. Buktinya siapa? Para nabi dan rasul, diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi Lut. Nabi Lut ini masih keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Diutus kepada kaum Sadum. Kaum Nabi Lut ini terkenal dengan cerita LGBT. Kalau bahasa kitanya sekarang itu lesbian, kemudian gay, suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Makanya kaumnya namanya Sadum.
orang yang suka laki sama laki namanya sodomi. Nah ini perlu menjadi perhatian kita. Fitrah manusia itu kan Allah ciptakan dengan berpasang-pasangan, laki perempuan, merah putih hitam, langit bumi, matahari rembulan siang malam. Ini sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Jadi seandainya ada orang yang laki sama laki suka, itu tanda-tandanya sakit jiwa, kagak normal. Perempuan sama perempuan juga tidak normal. Bahkan Allah azab kaum Nabi Lut ini dengan dahsyat, yaitu Allah angkat kotaknya sampai tinggi ke langit, kemudian Allah balikan, kemudian Allah tumpahkan ke muka bumi. Itulah cara orang-orang mendapatkan hukuman dari Allah akibat perbuatan lesbi dan homoseksual. Yang kedelapan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini sebagaimana kita ketahui anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Di masa remajanya disuruh disembelih, mau. Bahkan ketika disembelih enggak mempan saja. Nabi Ismail justru bilang kepada ayahnya, "Ayah, mungkin ayah kurang yakin, tolong tutup mata ayah. Tajamkan lagi pisaunya. Karena ini adalah perintah Allah." Kalau anak zaman sekarang tatkala disembelih lehernya enggak mempan, sekali, dua kali, mungkin dia akan berkata kepada ayahnya, "Ayah, ini sudah tanda-tanda bahwasanya enggak jadi pemotongannya." Beda dengan Nabi Ismail alaihissalam, justru malah menguatkan tekad ayahnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih beliau. Yang ke-9 Nabi Ishak. Nabi Ishak ini dilahirkan di desa Habrun. Beliau mempunyai anak nama Al-Ais dan Yakub. Inilah yang akan menjadi cikal bakal Bani Israel. Nabi Ishak terkenal dengan sifat ramah, pandai hingga umatnya merasa senang, rukun dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur ibadina Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Nah, ini Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub kisahnya tidak lepas dari kisah Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq sebenarnya lebih suka kepada anaknya Al-Ais untuk menjadi penerusnya. Tapi ibunya lebih suka kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk menggantikan posisi Nabi Ishaq alaihissalam dalam berdakwah. Karena Nabi Yakub dilihat memiliki sifat-sifat yang lebih mulia, lebih berakhlakul karimah daripada Al-Ais. Sehingga Nabi Ishaq berkata kepada istrinya, apabila nanti di antara kedua anak kita yang pertama memberikan makan kepada saya, menyiapkan hidangan kepada saya, maka dia akan saya doakan menjadi seorang raja dan menjadi seorang rasul. Akhirnya ibunya memberikan kabar kepada Nabi Yakub untuk segera menyediakan makanan kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Akhirnya yang mendapatkan doa kenabian dan mendapatkan doa sebagai raja itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Karena Al-Ais ini tidak suka dengan Nabi Yakub yang didoakan oleh ayahnya, maka Al-Ais ini merencanakan untuk membunuh Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya Nabi Yakub ini karena tahu dia mau dibunuh oleh saudaranya, dia lari setiap malam dan tidur setiap siang. Makanya disebut Israel. Israel itu artinya orang yang berjalan di malam hari. Bani Israel berarti orang-orang yang memiliki garis keturunan kepada Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yakub gelarnya Israel. Nabi Yakub memiliki anak itu 12. Istrinya ada 4. Yang terkenal kan Laila dengan Rahil. Kalau sekarang Rahel.
Makanya nama Rahel ini pasti umumnya ada dua. Di Islam ada, di agama Nasrani, Yahudi juga ada nama Rahel. Kalau Islam kan Rohil. Tapi kalau orang Inggris dan arti penyebutannya, orang Kristen, Nasrani, Yahudi itu Rachel. Itu bedanya seperti itu. Tapi memang Rohil itu ya istrinya Nabi Yakub alaihissalam. Dan dari Rahel inilah Allah karuniakan seorang anak kepada Nabi Yakub yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kisahnya pun tak lepas dari Nabi Yakub, dibuang, dijadiin budak, kemudian naik pangkat, masuk ke kerajaan, jadi bendahara. Karena saking tampannya, Zulaikha pada saat itu jatuh cinta kepada seorang prajurit, istilahnya bawahannya. Yang uniknya apa? Yang uniknya itu sampai Nabi Yusuf ini diperkosa, tapi tidak jadi. Masuk kamar, Nabi Yusuf dikunci, Zulaikha masuk, kemudian dikejar-kejar tuh. Nabi Yusuf tidak mau, karena kenapa? Allah lindungi, jangan sampai seorang Nabi itu berbuat dosa. Bajunya Nabi Yusuf ditarik sampai robek belakangnya. Pas udah seperti itu, barulah prajuritnya masuk karena ada keributan. Akhirnya mereka dipanggil berdua, ditanya sama raja, apakah kamu melakukan perbuatan tercela? Kata Nabi Yusuf, bagaimana? Kalau seandainya saya melakukan dosa tercela, pasti baju saya robek di depannya, bukan di belakangnya. Karena gak mungkin lah robek dari belakang. Orang memperkosa pasti orang yang dipaksakan dari belakang, ditarik. Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pelajarannya apa? Orang tampan itu wajib beribadah. Sungguh sayang orang ganteng tidak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia tetap sembahyang. Ini menunjukkan bahwasanya kita ganteng sembahyang, kita cantik sembahyang. Udah jelek kagak sembahyang, ruginya 2 kali. Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf itu naik derajatnya oleh Allah dengan menjadi seorang raja. Nabi Ayub juga ini Masya Allah diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sakit wajib sembahyang. Buktinya Nabi Ayub ini diberikan nikmat oleh Allah 12 tahun. Diberikan sakit 6 tahun. Kata istrinya, wahai Nabi Ayub, engkau kan seorang nabi, mintalah doa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Jawab Nabi Ayub apa? Kita diberikan nikmat 12 tahun, kita sakit 6 tahun, masa kita mengeluh? Kan belum setimpal dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu jawaban seorang nabi. Namun tatkala lidahnya ini tidak sanggup untuk berzikir kepada Allah, Nabi Ayub berdoa agar disembuhkan penyakitnya. Nabi Syuaib bergelar Khatibul Anbiya yang artinya ahli pidato di antara para nabi. Karena kefasihan, ketinggian dan kedalaman kata-katanya dalam menyampaikan risalah agama kepada umatnya. Beliau diutus untuk menuntun penduduk Madian. Kala itu penduduk Madian menyembah Aikah, yaitu pohon besar yang berada di hutan. Mereka juga mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan keji dan tercela, merampok dan menipu, mengurangi takaran timbangan. Dan di sini tugas Nabi Syuaib adalah memperbaiki kaum Madian. Lanjut Nabi Musa hidup di zamannya Raja Fir'aun, yaitu di Mesir. Bahkan sebelum Nabi Musa lahir, Fir'aun ini sudah mendapatkan ramalan dari seorang penyihir
bahwasanya pada tahun ini akan lahir seorang manusia yang akan menghancurkan, yang akan membinasakan kamu. Ya, sebenarnya banyaklah cerita-cerita seperti ini yang sudah dimodifikasi kepada film-film. Baik itu film-film India, film-film Barat, film-film kartun, itu banyak. Jadi ada suatu ramalan itu diberikan kepada raja, kalau ada laki-laki yang lahir pada tahun ini maka dia akan membunuhmu, maka dia akan menghancurkan kekerajaanmu. Karena Firaun ini takut, maka Firaun membunuh semua anak yang lahir pada tahun itu, kecuali bagi bayi yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diasuh dan dibesarkan bukan oleh orang tuanya, melainkan oleh keluarga yang ingin membunuh dia, yaitu keluarga Fir'aun. Ada istri Fir'aun namanya Asiyah. Asiyah ini cantiknya luar biasa, dan Asiyah ini merupakan wanita suci yang Allah lindungi. Karena kenapa? Setiap Fir'aun masuk ke kamarnya Asiyah, Fir'aun baru melihat muka Asiyah yang begitu cantiknya, Fir'aun itu langsung jatuh pingsan. Makanya Asiyah ini tidak bisa disentuh dengan kasar oleh Firaun, karena setiap melihat aja udah pingsan. Nah, Asiyah inilah yang merawat, yang melindungi Nabi Musa alaihi salam di kerajaan Firaun. Banyak kisah-kisah Nabi Musa ini, baik itu membelah lautan, kemudian bisa kemudian punya mukjizat tongkat yang bisa berubah jadi ular, bahkan keteknya itu bercahaya. Itu semua Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-15 Nabi Harun. Nabi Harun adalah kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan konon dalam kisahnya itu Nabi Harun bisa menjadi nabi dan rasul itu karena sebab proposalnya Nabi Musa. Karena kenapa? Nabi Musa ini memohon kepada Allah untuk menemani dalam berdakwah. Nah, itu doanya Nabi Musa, memohon kepada Allah. Akhirnya Allah kabulkan Nabi Harun menjadi seorang nabi dan rasul. Yang ke-16 adalah Nabi Zulkifli. Beliau diberi nama Zulkifli itu karena orang memiliki kesanggupan. Zul artinya memiliki, kifli artinya kesanggupan. Di antara kesanggupannya adalah beliau pernah berjanji akan menyelesaikan semua persoalan serta akan memberikan keputusan yang adil di antara kaumnya. Itu di antaranya ada juga yang mengatakan bahwasanya ada sayembara, barang siapa yang bisa berpuasa siang hari dan sholat di malam harinya full setiap harinya, maka dia akan diangkat menjadi seorang raja sebagai pengganti raja pada saat itu. Dan di antara manusia yang ada pada saat itu yang mampu adalah Nabi Zulkifli alaihi salam. 17 Nabi Daud diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu Jalut berlaku sewenang-wenang. Nah, Nabi Daud ini itu masih anak-anak. Ketika perang, ketika melawan Jalut, itu Nabi Daud masih anak-anak, mengikuti Raja Tolut pada saat itu, raja yang baik namanya Tolut. Nah, ada orang raksasa itu namanya Jalut. Saking besarnya, setiap prajurit maju itu udah ketakutan duluan, jadi gampang dikalahkan. Jadi
Kekalahan manusia itu paling gampang adalah rasa takut. Seperti halnya zaman sekarang, virus corona. Ketika orang sudah mulai ketakutan, kemudian dia cemas, itu antibodinya kan, imun bodinya semakin lama semakin turun. Seharusnya walaupun kita tetap menjaga protokol kesehatan, tapi kita harus positif thinking, harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan rasa takut, insya Allah sehat. Begitupun sama ketika ada orang lawan kepada Jalut, orang ini udah terngiang-ngiang di dalam pikiran dia, Jalut itu raksasa, badannya besar, pintar dalam berkelahi. Akhirnya udah kalah mental, ya udah langsung kalah. Semuanya hampir kalah. Dan tersisa itu siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bilang kepada Raja Tolut, bolehkah aku ini melawan si Jalut? Kata Raja Tolut, kamu kan hanya pelayan. Jadi pada saat itu karena dia masih anak-anak, dia hanya ditugaskan untuk membawa bekal, bukan membawa senjata. Dengan izin Allah, dia diizinkan juga nih oleh Raja Tolut, dia ambil ketapel, diseplet tuh, kena matanya. Langsung buta, langsung mati. Ya karena Nabi Daudnya terkenal dengan kekuatannya. Nabi Sulaiman, Nabi mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur milik Nabi Daud. Nah, Nabi Sulaiman ini lebih cerdas daripada Nabi Daud. Memang seperti itu. Ya kan kadang-kadang anak bisa lebih cerdas daripada ayahnya. Enggak banyak juga ayah lebih cerdas daripada anak. Tapi ini sebagai contoh, bisa jadi anak lebih cerdas daripada orang tua. Itu harus lebih baik seperti itu. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin, kemudian angin, binatang. Itu luar biasa Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Muhammad itu bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman, tapi Nabi Muhammad ini tidak mau menonjolkan. Karena kenapa? Nabi Muhammad itu tawadu. Nabi Muhammad berkata, ini adalah khusus mukjizat kepada Nabi Sulaiman, dan saya tidak boleh melebihinya, dalam arti tidak boleh mengunggulkannya, menyampaikan kepada yang lain-lain. Walaupun Nabi Muhammad itu bisa. Yang ke-20, yang ke-19, Nabi Ilyas sering dipanggil dengan sebutan Ibnu Yasin. Diutus untuk kaum Al-Baq yang menyembah berhala bernama Baal yang berasal dari Funisia. Yang ke-20, Nabi Ilyasa diangkat oleh Allah menjadi rasul dan untuk Bani Israel yang membawa risalah kenabian pengganti Nabi Ilyas. 21, Nabi Yunus diberikan gelar Zunnun, diutus oleh Allah untuk kaum Nainui. Nah, ingat Nainui. Umat Nabi Yunus banyak yang durhaka kepada Allah sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan Nabi Yunus dilemparkan ke laut karena kapal yang tumpanginya berlebihan muatan. Pasti kita sudah tahu juga ceritanya. Nabi Yunus ini enggak sabaran, dalam arti udahlah saya tinggalkan aja kalau mereka tidak mau mendengarkan perkataan-perkataanku. Ternyata Allah tidak ridho. Akhirnya Nabi Yunus ini diuji oleh Allah. Kapal muatannya tidak muat, akhirnya dikocok atau diundi. Ternyata yang keluar Nabi Yunus. Diundi lagi, Nabi Yunus lagi namanya yang keluar. Diundi lagi nama Nabi Yunus alaihissalam juga yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus itu dilemparkan ke laut dan langsung dimakan oleh paus. Ada yang bilang namanya ikan Zunnun. Ikan Zunnun ini, kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, udah pasti Nabi Yunus itu ada dalam ikan paus sampai hari kiamat. Tapi dengan izin Allah, Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan doa ini sangat bagus. Apabila seorang manusia punya masalah, maka bacalah doa ini agar masalah itu dibukakan
pintu keluar, jalan keluarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. 22 Nabi Zakaria diangkat menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Nabi Zakaria dikenal dengan nabi gigih perjuangan agama Allah, tidak pernah putus asa. Nabi Zakaria diuji oleh Allah tidak memiliki keturunan sampai waktu yang sangat tua, kurang lebih umur 96 tahun, istrinya 129 tahun, baru dikaruniakan anak seorang nabi namanya Yahya. Nabi Yahya, Nabi Isa ini hidup sezaman. Nabi Yahya hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diangkat menjadi nabi untuk menyerukan agama kepada Bani Israel. Nabi Isa walaupun punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, tetapi umatnya ini sangat-sangat jahat, sangat-sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak patuh kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dia berkata, kalau seandainya memang kau seorang nabi, maka tolong buktikan dengan kau hidangkan di depan kami ini makanan yang penuh nikmat dari surga. Langsung pada saat itu dengan izin Allah, langsung seketika itu ada di hadapan mereka itu makanan, hidangan, disebut dengan maidah. Masya Allah. Tapi mereka tetap tidak percaya. Bahkan sampai mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah tolong Nabi Isa, Allah angkat ke langit. Walaupun dengan izin Allah, Yudas Iskariot itu mukanya disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi ingat, itu bukan Nabi Isa, itu adalah Yudas Iskariot, pengikutnya yang membangkang. Dan yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas di kelas 7 tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Karena ini adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan penutupnya para rasul. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan nabi pilihan Allah, nabi yang paling mulia, imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya adalah Al-Amin. Ini sejak remaja sudah diberikan oleh masyarakat, yang artinya adalah dapat dipercaya. Ini Nabi Ulul Azmi ada 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Tapi kalau urutannya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu paling bontot urutan dari keutamaan Ulul Azmi. Nah, hikmahnya meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah. Tiga, selalu meningkatkan keimanan takwa kepada Allah agar negeri kita mendapatkan keberkahan. Keempat, kita selalu patuh dan taat melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong kalian kerjakan latihan bab 8 ini, itu halaman 154 sampai halaman 156 A dan B-nya, dan kalian kumpulkan di GCR. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.